Oh, what is this? Apakah ini kaos keren untuk calon mahasiswa kedinasan? Apakah ini adalah giveaway? That's right, giveaway time. Komandan kasih giveaway dong. Ini dia. Kaos ini bakalan aku giveaway ke anggota kompi. Caranya tonton video ini sampai habis. Jangan skip iklan. Halo semuanya, balik lagi channelnya Ibor23 bareng aku, Ibor. Dan ini adalah video yang paling banyak kalian minta, TKD, tes kompetensi luar. What the fuck? Aku kasih tahu dulu hal nggak penting ya. TKD itu nama tesnya, SKD itu nama event seleksinya, CAT itu nama sistem yang dipakai. Yang intinya ketiganya sama aja, kalian nggak perlu pusing. Nah itu tadi info yang nggak penting. Sekarang hal pentingnya tentang TKD. Tapi sebelumnya jangan lupa sikat tombol subscribe, like, dan tanda notif. Bergabunglah dengan anggota kompi pasukan terkuat di Republik Asgard. Kalau nggak, nanti aku yang akan sikat kepala sekolah kalian. Di video ini kita bakalan ngomongin tentang TKD ya, atau lebih tepatnya lagi tentang SKD Sekolah Kedinasan tahun 2020. Mulai dari passing grade ya, mungkin kalian udah tahu dari info yang beredar kalau passing grade SKD Sekolah Kedinasan tahun 2020 itu pakai passing grade yang udah diturunin nilainya. TKP-nya jadi 126, TW-nya jadi 80, dan TWK-nya jadi 65. Kalian tuh nggak usah berburuk sangka, PG-nya diturunin pasti soalnya disusahin. Enggak, makanya pikiran kalian tuh jangan selalu kotor ya. Berpikir bersih, positive vibe. Ceritanya passing grade TKD CPNS 2019 itu diturunkan karena emang hasil dari TKD sebelumnya, SKD CPNS 2018 dan SKD Sekdin tahun 2019 itu nilainya hancur banget, alias yang lolos passing grade itu dikit banget. Usut punya usut, pemicunya adalah soal TKP yang wadidaw. Jadi di TKD yang terakhir itu passing grade diturunkan dan bobot soal TKP juga diturunkan. Soal TIO dan TWK tetap. Jadi kalau kalian masih kesulitan ngerjain soal TKD itu kalian aja yang kurang belajar. Nggak usah nyalain soal dipersulit. Penjelasan lain tentang TKD seperti barusan ada di video ini atau di link di bawah. Nah, tentu kalian udah tahu kalau kalian mau lolos TKD ini nilai kalian harus bisa nyentuh passing grade. Makanya kalian belajar ngerjain soal-soal latihan TKD dengan patokannya adalah nilai passing grade. Betul nggak? Betul. Dan itu yang salah. Seenggaknya menurutku ini salah ya, karena mentalitas seperti ini bakalan bawa kalian lolos passing grade tapi nggak lolos perankingan. Jadi kalian hanya lolos TKD tapi nggak lolos SKD. Ini ya, aku kasih tahu dari pengalamanku ngelihat hasil-hasil tryout online yang diadakan oleh beberapa institusi, nunjukin kalau calon-calon mahasiswa kedinasan sekarang itu banyak yang bisa kalau sekedar ngerjain lolos passing grade. Tantangannya sekarang ada di ranking. Jadi nilai kalian jangan hanya bisa lolos passing grade, tapi juga harus tertinggi sampai lolos ke rankingan. Jadi mentalitasnya diganti. Mentalnya jangan aku harus bisa dapat nilai passing grade, tapi aku harus bisa dapat nilai yang terbaik yang aku bisa. Yoi, sasaran itu harus yang terbaik, bukan terbaik dari siapa-siapa, tapi dari terbaik dari diri kalian sendiri. Better every day, bra, anggota kompi. Karena nih ya, kalau nilai patokan kalian adalah nilai PG atau nilai teman kalian, maka kalian akan stres setiap kali kalian lihat nilai si ranking 1. Stres, depresi, berhenti belajar. Tapi kalau patokan kalian adalah nilai kalian sebelumnya, dan kalian bertekad nilai sekarang harus lebih baik dari nilai sebelumnya, maka kalian akan enjoy prosesnya. Enjoy berproses, step by step, sampai kalian nggak sadar, kalian udah bisa dapet nilai yang tinggi banget. Makanya kalian mesti belajar. Jangan mabar mulu, Free Fire, bokep. Dan belajarnya nggak cuma harus belajar rajin ya, tapi juga harus efektif dan efisien. Aku bakalan ngasih tips cara aku nyiapin buat TKD dulu. Aku bagi 2 tips belajar dan tips ngerjain TKD. Yang pertama tips belajarnya ya. Kata kuncinya cuma satu, kenali badan kalian. Otak kalian freshnya jam berapa, mata kalian kinclong-kinclongnya jam berapa, pundak dan leher kalian enteng-entengnya pas kapan, suka belajar book based atau video based, ditemani pacar atau tetap dengan kesendirian. Karena kita yang tahu kondisi badan kita itu kayak gimana, dan kalau kita belajar itu dalam kondisi badan yang optimal, paling rileks, paling enak, itu belajar akan efektif. Percaya nggak? Percaya gitu dong. Ini kenapa banyak kalian yang nanya, Bang Ibor kenapa nggak bikin video belajar TKD? Karena aku tipe belajarnya TKD itu book based. Nyamanku belajar di buku, habis ngerjain latihan soalnya, baca-baca di pembahasan soalnya. Kalau aku orangnya book based study dan aku bikin belajar dengan video, itu nggak akan enak, itu nggak bakalan sepenuh hati, karena aku nggak mau jadi komandan yang banyak omong kosong ke kalian. Ingat itu ya, anggota kompi ya. Lagian udah banyak channel yang ngajarin belajar TKD, mungkin mereka emang guru TKD. BTW tips buat milih buku TKD ada di sini.
atau kalian bisa klik di link di bawah. Sekarang aku mau share tips-tips belajarku dulu waktu aku nyiapin TKD. Aku kasih catatan dulu, ini aku belajar tahun 2013 dan nilai TKD ku di sekitaran 400. Aku lupa antara 403 atau 413. Jadi kalian nilai sendiri masih relate atau enggak dengan tahun ini. Satu, aku kalau belajar malam habis sholat isya, ini waktu yang nenangin buat aku. Yang kedua, satu kali duduk ngerjain satu paket latihan soal. Habis ngerjain, koreksi sendiri tuh, lihat kunci jawaban soal dan pembahasan soal. Yang udah bener ya udah berarti udah paham, yang salah baru dilihat lagi di pembahasan soal gimana cara ngerjainnya yang benar. Makanya aku selalu bilang cari buku yang ada pembahasan soalnya, jangan cuma kunci jawabannya aja. Apapun mereknya nggak masalah. Ingat pepatah Jawa mengatakan, don't judge a book by its cover. Iya, kira-kira gitulah. Terus yang ketiga yang udah dipelajari di pembahasan soal tapi masih nggak ngerti, nah ini yang dibawa ke belajar kelompok. Yang keempat, setiap 2 atau 3 kali sehari belajar pakai soal yang ada di komputer atau simulasi ya, buat ngebiasain diri ngerjain soal di depan monitor. Tips belajar TIU. TIU ini tergolong ilmu pasti ya, kayak matematika dasar, linguistik, numerik, burik, dan lain-lainnya. Nah, TIU ini dari waktu ke waktu bentuk soalnya sama, hanya angka atau kata-katanya yang beda, diubah dikit. Tetap bakalan ada soal deret angka, cuman yang diganti itu angka-angkanya. Bukan soal deret angkanya yang diganti jadi kesetaraan asam basa, nggak mungkin. Jenis soal deret bangun yang diotak-atik ya bangunannya, nggak mungkin soal deret bangun jadi soal pertanyaan MasterChef. Maksudku adalah kita udah tahu jenis soalnya, dan setiap jenis soal itu punya pola-pola dan cara-cara ngerjainnya. Dan kalian bisa menghafal pola-pola dan cara-cara ngerjain tiap jenis soal ini. Jadi makin sering kalian latihan dengan soal-soal ini, makin lama makin akrab tuh, makin deket, makin apal kebiasaannya, jadi ngerti satu sama lain, ujung-ujungnya di ghosting. Tips TWK. TWK sama seperti TIU ya, itu ilmu yang fix. Pasti. Bedanya nggak pakai hitung-hitungan karena soalnya sejarah. Soal-soal TWK berkutat tentang Undang-Undang 45, batang tubuhnya, Pancasila dan butir-butirnya. Apalagi ya? Oh, perjuangan kemerdekaan, wawasan kebangsaan, kerajaan masa lalu. Ya, begitu-begitulah. Kalau kalian udah sering latihan soalnya, pasti ngerti tipikal soal TWK ini kayak apa. Seingatku, kalau kalian mau mahir TWK itu yang dibaca buku KWN, SMA, kelas 10 sampai kelas 12. Sejarah kita nggak banyak kok. Pokoknya nggak mabar waktu pelajaran KWN, insya Allah bisa jawab lah. Dan sama kayak TIU, makin sering kalian latihan soal, makin besar kesempatan kalian ketemu sama soal yang sama. Tips TKP. Nah, TKP ini agak beda cuy, karena ini bukan ilmu pasti, ini ilmu dukun ya. Jawabannya agak tricky. Jenis soal dalam TWK itu adalah contoh masalah, dan pilihan jawabannya adalah contoh-contoh solusi. Dari pilihan jawaban A, B, C, D, E mewakili kualitas solusi yang akan kalian berikan dengan poin yang paling bagus solusinya itu poinnya 5, yang paling jelek solusinya itu nilainya 1. Gak ngasih solusi nilainya 0. Tipsku, kalau kalian mau ngasih jawaban dengan nilai tertinggi atau solusi yang paling bagus, pilih jawaban yang merupakan solusi dari masalah tanpa menyimpulkan masalah baru. Ngerti nggak? Nggak ngerti ya? IQ kalian tuh segini nih, IQ kalian. Enggak, bercanda, jangan marah. Contoh nih ya, soalnya kayak gini. Teman kerja Anda terlihat kewalahan dengan pekerjaan yang diberi si bos. Apa yang kalian lakukan? A. Main TikTok. B. Langsung bantuin. C. Lapor ke atasan kalau beban kerja si teman kebanyakan. D. Nawarin bantuan buat ngerjain. Atau E. Nyalahin semesta yang tak berpihak kepada manusia layaknya pegawai bangsa yang bikin soal anak inti. Kita lihat inti masalahnya adalah kewalahan dengan pekerjaan. Pilihan jawaban A dan E jelas bukan. Pilihan jawaban C juga tidak menjawab atau tidak memberikan solusi kepada masalah, malah ngasih masalah ke si bos. B menyelesaikan masalah sih, tapi kalau nggak pakai tanya ke si teman bisa tersinggung, apalagi kalau pekerjaannya bersifat rahasia, malah menimbulkan masalah baru. D adalah solusi yang terbaik. Nah, contoh soalnya kayak gitu. Tapi contoh soal di atas itu adalah contoh soal yang cukup banget. Karena di TKD yang sebenarnya soalnya lebih panjang-panjang dan pilihan jawabannya itu lebih mirip-mirip banget. Yang bikin banyak peserta gagal di TKP ini adalah nggak cukup waktu buat baca soalnya atau ngebaca jawabannya itu karena mirip diulang, nggak yakin-yakin hatinya. Labil kayak kalian. Jadi tips untuk bisa ngerjain soal TKP lancar adalah kalian latihan membaca cepat dan latihan menangkap pokok pikiran dari tiap kalimat. Apakah itu pokok masalahnya atau pokok solusi. Tips lain untuk lebih lancar, kalian harus membiasakan diri ngerjain soal latihan yang ada di laptop. Karena kalau kalian terlalu stick sama soal-soal yang paper based atau soal yang bacanya di kertas dan ngerjainnya pakai pensil, kalian akan canggung waktu baca soal di layar dan megang mouse. Jadi perlu dibiasain ya megang-megang ini, kayak megang-megang lainnya lah apapun. Ada juga tips ngerjain TKD di hari H. Apa aja yang perlu diperhatiin supaya hasil TKD kita bisa maksimal. Satu, pakaiannya yang nyaman. Bukan berarti kalian
kalian datang sarungan aja ya. Biasanya peserta TKD diminta datang dengan baju putih, celana hitam, sepatu hitam. Pastiin outfit kalian ini nggak kekecilan, nggak ganggu nafas, nggak bikin gatel, atau hal-hal kecil lain yang bisa ganggu fokus kalian. Termasuk rambut dan kumis, kalau misalkan ganggu, mending potong aja. Bikin kalian senyaman mungkin, serileks mungkin. Ngerjain sambil ngudut. Yang kedua, jangan pilih-pilih soal. Sering ada yang nanya baiknya pilih soal mana dulu buat dikerjain. Ini pertanyaan yang gak bagus. Kenapa? Karena kalau kalian taruh di mindset kalian harus ngerjain TIO dulu, maka TWK dan TKP bakalan kerasa lebih nyeremin dan itu mempengaruhi ketenangan kalian. Lagian nih ya, kalau kalian di waktu ngerjain itu masih milah-milah soalnya, baca dikit, oh ini TKP, skip. Baca dikit, oh ini TWK, skip. Itu bakalan nguras waktu banget. Jadi ingat di kepala kalian, di mindset kalian, semua soal itu mudah. Soal apapun yang ada di hadapan kalian akan kalian siap tanpa ampun. Terus ada lagi nih pertanyaan dari kalian yang mungkin nggak pede ya belajar sendiri. Di mana bimbel atau tryout yang bisa aku rekomendasiin? Nih, aku nggak pernah bisa ngasih rekomendasi karena aku sendiri nggak pernah bimbel-bimbel atau tryout online. Zamanku dulu emang dikit banget, nggak kayak sekarang yang bertawuran di mana-mana. Tapi sekarang aku mau ngajak kalian bareng-bareng nyobain tryout online yang disediain oleh tryout.live. Jadi tryout.live udah nawarin ke aku buat nyobain tryout yang ada di tryout.live. Dan setelah aku nyobain dan ternyata OP banget, tryout.live nawarin buat ngadain tryout bareng penontonnya Ibor 23, terutama yang subbreaker alias anggota kompi, thumbs up, dari semua sekolah kedinasan ya, gak harus calon peraja IPDN aja. Aku yakin bakalan seru kalau kita bisa ikutin tryout ini bareng-bareng, dan biar makin seru, aku udah sediain kaos keren Ibor 23. Yoi nggak? Akhirnya kan? Dan bakal aku giveaway ke 5 orang dengan nilai tryout yang tertinggi. Gratis, tis, termasuk ongkir, pokoknya kalian tinggal ambil depan pintu rumah kalian. Nah, ini dia. Dadah! Eksklusif, design by me, dengan bahan yang bagus banget. Ada tulisan strong dengan logonya Ibor 23. Itu gambar taruna ya, kepala taruna pakai mats. Ini bakalan gratis aku kasih ke kalian kalau kalian bisa dapetin nilai tertinggi. 5 peserta dengan nilai tertinggi di tryout.live. Masih kurang seru juga? Oke, biar makin seru, di tryout nanti aku bakalan ikutan juga ngerjain soal tryout bareng-bareng kalian. Yoi ya. Purna Praja versus calon praja Wani. Insya Allah bakalan kita adain minggu depan tanggal 18 Juli 2020, hari Sabtu ya kalau nggak salah. Dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kalian bisa masuk dan ngerjain soal-soalnya di antara jam itu. Caranya gampang banget, kalian tinggal ketik tryout.live, kalian klik daftar dan kalian klik di tryout eventnya Ibor 23. Di sana udah dibuatin portal coba gratis buat kalian latihan. Portal event tryoutnya nanti bakalan dibuat dan bayarnya murah banget, cuma Rp10.000 karena kita harus bayar tim dan operator yang mantau secara real time. Jangan lupa siapin diri kalian, buktiin kapasitas kalian, dan menangin kaos keren dari Ibor 23. Oke, bentar ya. Nah, gimana? Iya. Jangan lupa siapin diri kalian, buktiin kapasitas kalian. Sampai jumpa, selamat belajar. Aku Ibor dari Ibor 23. Stay strong and goodbye.